welcome back to our channel tentang kota. Tahukah Anda bahwa Kepulauan Weh yang terletak di Sabang merupakan titik paling ujung di barat Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kota yang terkenal karena kecantikan para wanitanya, yaitu kota Aceh. Sebelumnya, jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru kita. Fakta pertama, pahlawan wanita terbanyak di dunia. Tahukah Anda bahwa Indonesia bisa berdiri tegak sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari jasa para pahlawan guys. Banyak dari mereka yang berkorban bahkan hingga mempertaruhkan nyawa, berkorban demi Ibu Pertiwi. Dari sekian banyak pahlawan yang ada di Indonesia, tercatat bahwa Aceh memiliki pahlawan wanita yang paling banyak loh guys. Bahkan, 2 pejuang wanita Aceh masuk dalam 7 warlord women in the world, yaitu Laksamana, Kumalahayati, dan Cut Nyadin. Dalam sejarah Indonesia, mencatat setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samudra Pasai hingga zaman kolonial Belanda. Nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahrisya, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddinsyah, Sri Sultan Nurul Alam Nakiatuddinsyah, Sultana Inayat Zakiyatuddinsyah, Ratu Kamalat Zainatuddinsyah. Kemudian Laksamana Malahayati atau Kumalahayati, Cut Nyadin, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Tengku Fakina. Fakta kedua, aturan khusus dan hukum cambuk. Aceh adalah daerah istimewa yang diizinkan untuk menerapkan aturan khusus, sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri, yakni Kanun Jinayat. Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari syariat Islam. Dengan landasan hukum ini, Aceh memberlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral seperti mencuri, berjudi, miras, dan berzina. Fakta ketiga, perempuan dengan mahar yang mahal. Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia, seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab. Sehingga kecantikan parasnya tidak perlu diragukan lagi. Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas. 1 mayam emas setara dengan 3,33 gram emas murni 24 karat. Maka 1 mayam dengan harga emas saat ini setara dengan 3 juta guys. Biasanya mahar wanita Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 50 mayam emas guys, meskipun tidak ada aturan bakunya. Bila pihak perempuan meminta 20 mayam emas, maka artinya kamu harus membayar sekitar 60 juta, belum termasuk biaya pernikahan hingga seserahannya loh. Sekarang kita bahas pariwisatanya dan kulinernya ya guys. Yang pertama, Museum Tsunami. Sebagai bangsa yang besar, sejarah adalah harta karun yang harus selalu diingat
meskipun merupakan kenyataan pahit dan sedih. Museum Tsunami di pusat kota Banda Aceh menjadi pengingat sekaligus monumen penghargaan bagi orang-orang yang telah berjuang untuk bertahan hidup ketika tsunami pada 26 Desember 2004 menerjang. Museum ini gratis dibuka untuk umum. Kamu hanya perlu membayar uang retribusi parkir jika membawa kendaraan. Di museum dengan rancangan arsitektur lengkung yang unik ini, kamu bisa merasakan suasana saat tsunami terjadi dan melihat foto serta kisah warga yang selamat. Nama-nama para korban pun ditulis dengan penataan yang rapi di dinding museum. Tampak luar, bangunan museum ini seperti kapal besar, namun jika dari atas bentuknya menyerupai ombak lautan. Yang kedua, Pantai Lokme. Dengan butiran pasir putih yang lembut dan air laut jernih yang menyerupai kristal, Pantai Lokme memiliki tempat tersendiri di hati warga Aceh. Selain itu, pantai ini juga memiliki ciri khas pepohonan yang tumbuh dari dalam air yang dikenal dengan nama pohon geurumbang. Kamu bisa memanjat pohon ini dan menikmati semilir angin pantai di atas pohon yang menyejukkan. Ada hal menarik yang bisa pengunjung temukan ketika berada di Pantai Lokme, khususnya ketika air laut sedang surut. Pantai ini menawarkan suguhan aneka biota laut yang bisa dilihat langsung oleh mata tanpa perlu melakukan snorkeling. Pengunjung bisa menyaksikan sejumlah biota laut seperti ikan, bulu babi, karang, kepiting, hingga biota lainnya. Lantaran air pada Pantai Lokme ini bening, maka biota laut tersebut bisa dilihat dengan jelas, guys. Yang ketiga, Pucuk Krung Raba Loknga. Loknga menjadi sebuah daerah wisata yang menawarkan begitu banyak tempat wisata, mulai dari wisata laut sampai wisata gunung. Pedalaman hutan Loknga yang dulunya pernah menjadi basis persembunyian Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, kini sedang naik daun, guys. Pucuk Krung merupakan sebuah kawasan di hulu sungai yang asri dengan tanaman yang tertata rapi. Siapa sangka ada tempat secantik ini di pedalaman hutan Loknga. Suasana yang tenang ditambah dengan pegunungan kapur yang membentang di depan matamu menjadikan destinasi ini sebagai salah satu yang pantang dilewatkan. Sekarang kita bahas kulinernya ya, guys. Yang pertama, mie Aceh. Mie satu ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas di luar kota Aceh. Mie Aceh disajikan dengan dua cara, yaitu kuah dan goreng. Keduanya sama-sama memiliki cita rasa yang pedas, guys. Mie Aceh memiliki tekstur mie yang berbeda dari mie pada umumnya, berbentuk seperti spaghetti atau mirip dengan mie lidi. Mie Aceh yang kemudian dicampur dengan berbagai macam rempah khas Aceh, kemudian ditambahkan dengan sayuran toge dan lauk. Ada mie Aceh yang dimasak dengan daging sapi, seafood, dan masih banyak lagi, guys. Yang kedua, ayam tangkap. Ayam tangkap adalah masakan khas Aceh yang terbuat dari ayam yang digoreng dengan bumbu dan rempah-rempah khas. Saat disajikan, ayam ini tampak unik karena banyak daun pandan yang ikut tergoreng dan disajikan di piring. Sehingga saat hendak disantap, seakan-akan kita harus mencari ayam yang tersembunyi
di antara tumpukan daun pandan. Dedaunan ini selain sebagai daya tarik hidangan, sekaligus bisa dijadikan sebagai lalapan kering. Rasa yang khas, itulah yang menjadi keistimewaan dari menu ayam ini. Menikmati menu ayam yang satu ini sangat cocok disajikan saat masih hangat, dipadukan dengan nasi hangat juga. Wah, sungguh nikmat sekali. Yang ketiga, kopi Sanger. Menjadi tempat asal dari kopi premium yang telah mendunia, yakni kopi Gayo, Aceh juga memiliki budaya minum kopi yang sangat lekat di kalangan masyarakat lokal. Berbagai kedai kopi dapat ditemukan di berbagai penjuru kota dan hampir seluruhnya menyajikan menu minuman kopi yang beragam. Tak hanya kopi Gayonya saja yang nikmat, namun ternyata terdapat minuman kopi Aceh lain yang tak kalah nikmat dengan cita rasa autentik, bahkan bisa dibilang unik, yakni kopi Sanger. Terdiri dari campuran kopi hitam dan susu kental manis yang dicampur gula. Biji kopinya sendiri menggunakan jenis kopi Arabica atau Robusta. Dijuluki sebagai cappuccino ala Aceh, minuman kopi ini memiliki buih yang melimpah dengan warna kecoklatan. Nama kopi Sanger yang unik ternyata memiliki cerita tersendiri. Kata Sanger pertama kali muncul di tahun 1990-an. Harga kopi Sanger saat itu yang sangat murah dan pas di kantong mahasiswa, sehingga dijuluki sebagai kopi sama-sama ngerti, yang kemudian disingkat menjadi Sanger. Oke deh, segitu dulu ya guys ulasan kita tentang kota Aceh. Kalau sobat mau kotanya diulas, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya guys. Thank you for watching and see you guys.